Shalom, selamat siang saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan melihat bukti jaminan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Pada topik kali ini kita akan melihat tentang manusia yang memang secara alaminya sudah berdosa, konsekuensi dari dosa, ketidakmampuan manusia untuk menyelesaikan sendiri persoalan dosa, dan inisiatif Allah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara sekalian, ada perbedaan cara pandang sejarah antara seorang sejarawan dengan seorang teolog. Sejarah penebusan berkaitan dengan sejarah karya penyelamatan Tuhan terhadap manusia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Alkitab bukan sekedar sejarah Israel, tetapi di dalam Alkitab menuliskan sejarah tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Perlunya penebusan yang pertama adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 isinya demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu yang diucapkan oleh ular. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau jangan kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara sekalian, dosa bukan hal yang kecil di hadapan Allah. Dosa adalah tragedi. Jadi bukan sekedar kesalahan yang dapat diselesaikan sendiri. Tuhan serius dengan dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah atau terhadap kehendak Allah yang penuh kemurahan dan kebenaran. Israel menganalisa kehidupan berdasarkan tujuan Allah dengan pemilihan mereka. Dosa Hawa dan Adam bukan sekedar memakan buah, tetapi mereka telah melakukan pemberontakan terhadap peraturan Allah. Dimulai dari kasih Allah yang mencari manusia berdosa. Saudara sekalian, Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara sekalian, kalau kita lihat, Tuhan tidak membiarkan manusia berdosa itu atau membinasakannya, tetapi Allah atas inisiatif sendiri datang menghampirinya. Sejarah penebusan dalam Torah atau Pentateuch yang pertama adalah memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau Anda lihat, saudara sekalian, gimana daun pohon ara itu digantikan oleh Allah dengan kulit binatang. Yang kedua, bagaimana panggilan Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 menjadi berkat bagi semua bangsa. Yang berikutnya juga kita lihat di Perjanjian Lama bagaimana peraturan sebagai alat penebusan. Yang pertama di Perjanjian Lama kita lihat sunat. Itu bisa kita lihat di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 atau di Kolose 2 ayat 1 sampai 14. Yang kedua, kurban penghapus dosa dan penebus salah. Itu bisa tertulis kita lihat di Imamat 4 ayat 1 sampai 5 dan juga Imamat 5. Yang ketiga, hari raya pendamaian. Itu bisa dilihat di Imamat 16. Dosa, saudara sekalian, sekali lagi bukan hal yang kecil di hadapan Allah. Dosa adalah tragedi, jadi bukan sekedar kesalahan yang dapat diselesaikan sendiri. Tuhan serius dengan dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah atau terhadap kehendak Allah yang penuh kemurahan dan kebenaran. Saudara sekalian, demikian kira-kira pertemuan kita pada hari ini.
Dan hal yang menjadi pengingat bagi kita adalah di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Terima kasih.